Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu meminta tokoh Aceh Muzakir Manaf tidak bicara soal referendum Aceh. Ria Mizar Triakudu mengatakan bahwa negara Republik Indonesia harus utuh dan dirinya tidak akan membiarkan sejengkal pun daerah lepas dari Indonesia. Wacana tentang referendum Aceh oleh Muzakir Manaf di depan forum pada waktu 2 hari lalu, Pak. Muzakir, tidak usah lah ngomong begitu. Nanti kalau TNI sana bilang dom lagi, gak bisa. Kita menjaga kedaulatan, ya, keutuhan. Negara harus utuh dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada satu jengkal pun harus lepas, tidak boleh. Akan berhadapan dengan kita. Ya. Udahlah, jangan ngomong-ngomong gitu. Ya. Mereka aja ngomong gitu, kamu boleh. Oke, cukup. Terima kasih. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu telah memicu banyak ekses politik, bahkan tindakan kriminal. Mulai dari aksi massa di Bawaslu beberapa waktu lalu, hingga munculnya kasus makar dan ancaman pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional. Belakangan ini muncul wacana dari tokoh politik di Aceh untuk melakukan referendum. Kita akan tanyakan pendapat Bang Ali juga terkait dengan ini. Kira-kira apa yang Bang Ali lihat bisa muncul kembali wacana seperti ini? Ini juga kan 2014, waktu itu saya koordinator politik, ya direktur politik Koalisi Merah Putih. 2014 juga sudah ada yang begini kok. Pasca pemilu ya? Iya, tapi kan memang wacana pada waktu kami di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kan, kalau nggak salah TAP MPR nomor 3 apa 8 itu tahun 90 berapa itu kan sudah dicabut itu wacana referendum itu. Tapi memang di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pelanggaran, ini pelanggaran undang-undang. Yang pertama adalah menghasut orang terhadap pemisahan diri. Tapi benar kata Pak Muldoko, ini adalah sebuah wacana politik. Tapi masa sih orang berdemokrasi, berpolitik kalah kemudian mutung? Jadi Anda membaca juga indikasi yang sama karena tidak puas dengan hasil pemilu? Iya, kan Pak Muzakir Manaf itu kan ketua Dewan Gerindra kan. Ini kan sebuah proses demokrasi yang kita akui. Kemarin bilang NKRI harga mati. NKRI harga mati, begitu kalah minta referendum. Macam apa itu? Tapi kalau Anda lihat ini manuver politik pribadi atau memang juga ada upaya disintegrasi yang kita lihat belakangan ini? Ini tidak ada pilihan kata lain lagi yang bisa keluar dari mulutnya kecuali memang minta referendum. Dari sisi undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pelanggaran. 106 kalau nggak salah itu pelanggaran. Tentu negara harus mengambil langkah-langkah dan tindakan atas pernyataan itu. Tidak boleh tidak. Itu adalah sebuah pelanggaran. Bahwa ini adalah wacana politik karena kalah, kemudian mutung. Apa itu orang Jawa bilang mutung itu apa? Ngambek gitu loh. Ngambek gitu ngambek ya. Jadi normal-normal saja. Orang saya ditelepon 9 orang Aceh. 990 emang gampang. Apa kita belum kapok-kapok gitu loh. Jadi artinya secara paling hukum, tidak begini Mbak Sumi, belajarlah dari orang Papua, belajarlah dari bangsa orang-orang Papua itu, gitulah. Baik, secara hukum artinya ini sudah tidak relevan gitu ya? Tidak ada relevan. MPR-nya. Iya. Tapi kalau Anda lihat ini pernyataan seperti ini berbahaya tidak ke depannya? Tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan dengan gampang orang mengeluarkan pernyataan seenak perutnya. Pernyataan-pernyataan ini kan diatur dalam regulasi, dalam sistem perundang-undangan negara kita. Sehingga keutuhan bangsa dan negara itu tidak boleh tercabik-cabik keluar dari mulut para provokator-provokator itu. Tidak boleh. Bangsa ini harus kita jaga keutuhannya. Atas nama bangsa dan negara, NKRI, kebinekaan kita, Pancasila kita harus kita jaga dengan baik. Kalau Anda lihat ini memang hanya karena tidak puas dengan hasil pemilu atau mungkin punya tujuan yang lebih besar? Karena kita lihat pernyataan seperti ini sengaja diviralkan di media sosial. Ya, media sosial memang dengan sangat gampang barang ini kan pernyataan begini bisa tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Karena itu memang pernyataan ini tidak boleh dianggap sepele, tetapi pemerintah negara memang mesti harus mengambil langkah tegas untuk bisa memproses. Tidak boleh tidak. Baik. Gitu.
Bang Ali, kita lihat juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang belakangan ini menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ini diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat, dan pertemuan ini penting sekali untuk mengikis polarisasi politik yang terbentuk karena pemilu presiden maupun ekses politik yang muncul pasca pemilu. Kita lihat pernyataan dari Muldoko. Saya menyelesaikan berbagai persoalan saat ini, ya, di mana polarisasi itu harus segera bisa disatukan kembali sehingga kohesivitas ini menjadi segera tercapai, ya. Kita nanti presiden yang akan datang adalah presiden bukan 01, bukan 02 dan seterusnya. Tapi Presiden Republik Indonesia itu yang sebagai tujuan akhir yang tidak kita inginkan, gitu ya. Maka pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu harus betul-betul segera bisa diwujudkan dalam tempo yang secepatnya, gitu ya. Pak Jokowi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sebuah komunikasi, dan saya yakin Pak Prabowo juga sudah membuka, nanti tinggal momentumnya yang kita ingin bisa secepatnya. Ya Bang Ali, kalau kita tadi bicara mengenai referendum Aceh, wacana yang muncul seperti itu, kemudian juga ada kericuhan di depan Bawaslu beberapa waktu ini. Ini kan merupakan ekses politik dari pasca pemilu gitu. Saat ini yang ditunggu-tunggu publik ini adalah pertemuan Jokowi dengan Prabowo yang diharapkan bisa meredam suasana saat ini. Apakah mungkin terjadi dalam waktu dekat? Ya, insya Allah. Ikhtiar kita kalau tidak ada aral melintang, mudah-mudahan dalam sehari dua atau mungkin di pekan depan ini sebelum masuk Lebaran atau mungkin di puncak Lebaran. Yang pasti saya tadi juga berkomunikasi dengan teman-teman dari Australia, dari Jepang, baik yang mendukung 01 maupun 02. Mereka juga mengharapkan agar bisa pertemuan dua tokoh ini, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, bisa segera terlaksana, paling tidak untuk memberikan suasana yang teduh dalam memasuki 1 Syawal 1440 Hijriah, kira-kira seperti itu. Tapi niat bertemunya sudah ada ya? Udah, jadi kalau Presiden Joko Widodo itu setelah menusuk kita kemarin, setelah election itu memang sejak awal beliau sudah punya niat, ketulusan hatinya untuk bagaimana memungkinkan agar segera berjumpa dengan Pak Prabowo. Itulah sebabnya ada komunikasi antara Pak Prabowo. Kemarin juga kan Pak Prabowo menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, sesama teman mereka di Kopassus, di militer. Itu artinya langkah-langkah yang sudah dilakukan ini, insya Allah Mbak Sumi, kita berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama pertemuan kedua tokoh ini akan segera terlaksana. Tapi ada kendala tidak untuk mempertemukan insya Allah dua tokoh ini? Insya Allah tidak. Karena Pak Prabowo juga dari komunikasi dengan Pak Luhut kami mendapat kabar bahwa welcome. Kemudian Pak Presiden apalagi ya sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Pak Prabowo. Baik, kita akan tunggu ya waktunya. Mohon doa seluruh masyarakat Indonesia, Mbak Sumi. Baik, terima kasih Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf kepresidenan untuk waktunya di Prime Time News sore ini.